Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke konstanta kesetimbangan, termodinamika dan kinetika, untuk panas reaksi di mana kondisi atau data Cp dari reaktan maupun produk adalah tidak konstan tapi fungsi suhu, maka konsekuensinya adalah Cp ini akan berubah ya, mengikuti perubahan suhu. Artinya apa? Kalau kemudian sepanjang reaktor itu suhunya terus berubah, maka Cp itu akan terus berubah sepanjang reaktor. Maka di textbook kita, di Levenswil dan juga di Vogler, untuk Cp yang tidak konstan biasanya Cp-nya diambil Cp rata-rata ya. Namun untuk tugas skripsi kemudian tugas perancangan pabrik, nah ini menyesuaikan dengan pembimbing masing-masing ya. Tentu saja akan lebih baik, lebih teliti jika Cp-nya adalah berubah-ubah disesuaikan dengan suhunya, tidak Cp rata-rata ya. Baik, sekarang kita lihat kondisi setimbang ya. Kondisi setimbang untuk reaksi bolak-balik dari dua sisi termodinamika dan kinetika. Jadi misalnya kita punya reaksi A menjadi R plus S, masing-masing koefisiennya A kecil, R kecil, dan S kecil. Maka tinjau termodinamikanya untuk konstanta kesetimbangannya ini secara mudah dihitung dengan persamaan 4, yaitu energi chipnya pada kadar standar dan konstanta kesetimbangannya persamaan 4A, atau K-nya kemudian sama dengan E pangkat minus delta G standar per R sama 4B ya. Delta G standar ini kemudian bisa dihitung, delta G-nya adalah produk dikurangi reaktannya masing-masing ya, dikalikan dengan koefisien reaksinya. Kalau di sini RS bagi produk ya tentunya GR GS dikurangi GA sama 4C ya. Jadi termodinamika ini hanya melihat kondisi awal dan akhirnya. Jadi untuk kondisi-kondisi yang standar ini sudah disediakan di termodinamikanya ya. Data termodinamikanya sudah ada, kita bisa menghitung harga K-nya. Cuma kita belum tahu berapa komposisinya ya. Harga K bisa dihitung dari data termodinamikanya, tapi komposisinya saat setimbang ini kemudian kita perlu kinetikanya ya. Jadi tujuan kinetika di sini adalah komposisi kemudian konversi saat setimbang. Kalau konstanta kesetimbangan sudah bisa kita hitung dari data termodinamika, kemudian data K ini yang dari termodinamika itu bisa kita gunakan untuk menentukan berapa komposisinya, berapa konversinya. Ingat, dalam tinjauan kinetika konstanta kesetimbangan itu bisa dinyatakan dalam Kp maupun Kc ya. Kalau dia fase gas ya, fase gas di mana densitasnya selalu berubah ya, sensitif ya terhadap perubahan suhu dan tekanan, maka konstanta kesetimbangannya adalah dinyatakan dalam Kp, di mana Kp ini adalah tekanan parsialnya produk per tekanan parsialnya reaktan. Tekanan parsial masih ingat ya, berarti ya fraksi molnya produk per fraksi molnya reaktan kali P totalnya, atau bisa dihitung secara sederhana dengan persamaan 4, di mana definisi Kp-nya ada di sini. Ini adalah fraksi mol masing-masing ya, produk per reaktan. Kemudian bisa dinyatakan juga dalam bentuk Kc ya, konsentrasi produk per konsentrasi reaktan. Jadi di sini ada produknya R dan S, berarti CR CS per CA, masing-masing dipangkatkan dengan koefisien stoichiometrisnya. Ini persamaan 4D ini, 4E ini berlaku hanya ketika
asumsi gas ideal itu bisa diterima. Kapan itu? Ketika low pressure. Jadi tekanannya harus tekanan rendah. Ya. P di sini maksudnya ini ya, P tekanan total maksudnya ya, P ini. P atau kadang di Vogler dituliskan P besar, T besar. Ya. Kalau di Levenshulme dipakai simbol P ya sebagai tekanan totalnya. Baik, ini gas idealnya di hubungan antara tekanan parsial yaitu fraksi molnya I dikalikan P total. Nah, sama dengan ini adalah konsentrasi kali RT ya. Ini gas ideal. Baik. Kemudian apa yang kita dapatkan dari termodinamika dan kinetika ini? Maka Levenshulme membuat plot ya, plot antara suhu dan komposisi, lebih tepatnya konversi saat setimbang. Kenapa konversi saat setimbang? Ya, konversi saat setimbang adalah konversi maksimal ya, dari sebuah reaksi bolak-balik. Ya. Jadi konversi XAE saat setimbang ini adalah parameter sangat penting ketika reaksinya berlangsung bolak-balik. Ya. Jadi ketika saudara merancang perancangan pabrik tugas isi di mana reaksinya bersifat reversible, di chapter 2 biasanya ada tinjauan kinetika termodinamika kan gitu ya. Kalau reaksinya bolak-balik, maka yang parameter penting yang saudara harus tentukan adalah berapa XAE-nya, berapa konversi maksimalnya. Kemudian perancangannya tentu saja realistis, tidak mungkin dirancang sama dengan XAE ya. Biasanya adalah 0,9 atau 0,95 dari XAE, itu perancangannya ya. Baik, untuk reaksi-reaksi ekso dan endo punya perilaku yang berbeda ya. Misalnya di sini reaksi endotermis, reaksinya menyerap panas. Maka ketika suhu dinaikkan, suhu operasi dinaikkan, maka XAE-nya semakin tinggi. Ya. Sedangkan eksotermis, ya, reaksi melepas panas semakin tinggi suhu, justru akan menurunkan konversi maksimalnya. Jadi kalau reaksi kita bersifat ekso, ini sama di rancangan pabrik di chapter 2 ya, tinjauan termodinamika, tinjauan kinetika, reaksinya ekso atau endo. Ketika reaksinya ekso, kita harus setting suhunya yang rendah ya, karena ketika suhu tinggi maka justru akan X maksimalnya akan turun. Kalau reaksi endo, settingannya adalah settingan suhu yang tinggi. Ya tentu saja meskipun suhu tinggi ini maksudnya ya tetap ada batasan katalisnya, memperhatikan batasan bahan materialnya dan seterusnya ya, batasan kemungkinan reaksi samping gitu ya.